jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Halim rahimakumullah. Diriwayatkan di kitab Sahih Al-Bukhari dan juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim, Sahih Muttafaqun alaih, dan juga dicantumkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, bahwasanya paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, yakni saudaranya, paman Nabi juga. Abu Lahab sudah meninggal dunia. Artinya Abbas berjumpa dengan orang yang sudah dikubur. Dalam mimpi itu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Kata Abu Lahab, "Aku disiksa setiap hari dengan siksa yang kekal tanpa henti kecuali hari Senin." Ini yang mesti kita garis bawahi. Abu Lahab diringankan siksanya pada hari Senin. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan ini semua. Yukhaffafu anhu yaumal isnin. Khusus pada hari Senin Abu Lahab tidak disiksa atau diringankan siksanya. Maka Abbas bertanya, apa sebabnya? Sebabnya dikarenakan ketika keponakan kita lahir, Sayyidah Aminah radhiyallahu anha melahirkan Muhammad bin Abdullah, aku sangat gembira, kata Abu Lahab. Saking gembiranya aku dengan maulid Nabi, maulid Muhammad, maulidur Rasul, aku memerdekakan budakku. Maka gara-gara gembira tersebut yang diwujudkan dalam bentuk bersedekah dengan sedekah yang utama, yakni memerdekakan budak, maka Abu Lahab diringankan siksanya khusus untuk hari Senin. Artinya jamaah Jum'ah ini merupakan wujud kegembiraan. Abu Lahab yang jelas-jelas musyrik saja, yang jelas-jelas kafir saja dan menentang Allah Ta'ala dan Rasulnya, Allah berikan hadiah, diringankan siksanya hanya gara-gara dia bergembira dengan kelahiran Nabi. Kita semua paham kejahatan Abu Lahab sampai-sampai dilaknat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan nama Abu Lahab. Tabbat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ini bahasa majazi karena memang kedua tangan ini mewakili kebanyakan perbuatan umat manusia. Maka binasalah Abu Lahab gara-gara semua perbuatannya. Bahkan ditegaskan watab, ditegaskan lagi sungguh bahwasanya ia benar-benar binasa. Kemudian Nabi berusaha mengingatkan Abu Lahab, mengingatkan pamannya agar segera bertaubat, menerima hidayah. Maka pamannya mengatakan, kalau apa yang dikatakan Muhammad itu benar, maka aku akan menolong diriku sendiri
dengan hartaku yang banyak dan dengan perniagaanku. Maka Allah menegaskan, ma agna anhu maluhu. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya anhu atasnya, maluhu harta yang dikumpulkannya, wama kasab. Begitupun usahanya, perniagaannya dan kekayaannya. Lantas kemudian Allah menegaskan, sayasla naran dzata lahab. Sayasla naron, niscaya pasti. Sin di sini sin litanfis, menunjukkan sesuatu yang pasti benar-benar terjadi. Niscaya akan terjadi di akhirat nanti. Sayasla naron, bahwasanya Abu Lahab akan dimasukkan ke dalam neraka dzata lahab, di mana neraka itu merupakan api yang menyala-nyala, api yang sedang bergejolak. Dan ternyata bukan cuman Abu Lahab. Kemudian ditegaskan wamra'atuhu, istrinya juga akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak tersebut, yakni bibinya Nabi, hammalatal hatab, di mana disifati istrinya Abu Lahab ini suka membawa kayu bakar. Ini bahasa majazi, bahasa kiasan. Dia orang kaya, tidak mungkin mengambil kayu bakar di hutan atau di gunung. Tetapi apa yang dimaksud dengan hammalatal hatab, yakni perempuan yang suka memprovokasi, menyebarkan ujaran kebencian dan menyebarkan fitnah. Maka ulama mengingatkan kepada kita semua, orang-orang yang suka menyebar hoax, informasi yang belum tentu benar, orang yang suka menyebarkan fitnah, menyebarkan ujaran kebencian, hanya gara-gara beda pilihan politik, ini bisa bernasib sama dengan istrinya Abu Lahab. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan ikut-ikutan dengan orang yang gampang sekali bersumpah atas nama Tuhan, gampang bersumpah atas nama Allah, gampang bersumpah atas nama agama. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Dan dia juga suka menyebarkan celaan. Hammadzim masya'im binamim. Orang-orang itu, kata Allah, menyebarkan ujaran kebencian, menyebarkan kedustaan yang tujuannya binamim, provokasi atau adu domba. Maka nasibnya akan sama dengan nasib istrinya Abu Lahab. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, poin terpenting yang hendak khatib sampaikan pada kesempatan kali ini, artinya Abu Lahab dan istrinya jelas-jelas dilaknat oleh Allah, dan tersebutkan di dalam Al-Quran. Saking Allah tidak suka dengan Abu Lahab, hanya saja yukhaffafu anhu yaumal isnin, untuk Abu Lahab dan keluarganya Allah ringankan siksanya pada hari Senin, hanya gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Artinya jika di zaman sekarang kita umat Nabi, kita bukan anak buahnya Abu Lahab, kita bukan Abu Jahal, kita bergembira dengan maulid Nabi, bersukacita dengan kelahiran Nabi, maka mudah-mudahan di surga nanti kita semua akan bersama Nabi. Dikarenakan Nabi menegaskan, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Maka jangan ikut-ikutan dengan paham yang merasa benar sendiri, yang sedikit-sedikit membid'ahkan tanpa mengkaji sama sekali.
Selanjutnya satu hal lagi yang hendak khotib tegaskan, dengan mencintai Nabi. Walaupun kita semua punya kekurangan, karena kita semua manusia yang lemah. Kita sering mendengarkan slogan masuk Islam secara kafah. Yang kafah itu Islamnya, sedangkan kita manusia tidak kafah. Kita manusia hanya manusia biasa yang punya kekurangan. Maka Nabi janjikan untuk kita semua syafaat darinya. Likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua nabi-nabi terdahulu kala menyegerakan doanya, kecuali saya, kata Nabi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati. Sedangkan aku, kata Nabi, sengaja menunda doa yang pasti dikabulkan itu, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, karena doa tersebut akan aku tukar dengan syafaat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan aku tolong masuk ke surga semuanya. Para sahabat bertanya, siapa yang diizinkan Allah untuk menerima syafaatmu ya Rasul? Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Yang mati dari umatku tidak dalam keadaan menyekutukan Allah sedikit pun. Kalau sekedar berdosa, kalau sekedar berbuat maksiat dan kesalahan, Allah Maha Pengampun, asal jangan pernah mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di bulan Maulid ini kita kembali diingatkan tentang bersukacita dengan kelahiran Nabi. Termasuk kita berpuasa hari Senin. Memuasai hari Senin merupakan puasa hari kelahiran Nabi. Mudah-mudahan kita mencintai, bergembira akan hari kelahiran Nabi, menjadi sebab Nabi diizinkan Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.